wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita kembali baca kitab Wal Maqalatus Tsaminah, maqalah ke-8, tapi babnya bab 44 ya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman, semoga Allah meridhoinya, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya'a, halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Aku mendapati nikmatnya ibadah itu atau manisnya ibadah itu fi arba'ati asya, dalam 4 hal, kata Utsman bin Affan. Awaluha, yang pertama adalah fi adai faraidillah. Aku menemukan nikmat ibadah yang pertama dalam menunaikan hal-hal yang fardu, yang Allah fardukan. Fi adai faraidillah, pada hal-hal yang Allah wajibkan. Insyaallah kita juga sudah mulai menikmati ini. Mudah-mudahan seperti itu seterusnya sampai akhir hayat. Yang dimaksud faraidillah fi adai faraidillah yasiruha wa asiruha, baik ibadah-ibadah fardu itu yang mudah, yang enak, atau memang yang cukup sulit, cukup berat. Kata beliau, semuanya lah, baik yang sunnah, yang mudah atau yang berat. Salat subuh mungkin termasuk yang berat ya, salat subuh berjamaah ya. Puasa, saum mungkin terus berat. Haji ya, paling berat. Tapi aku bisa menikmatinya, kata Utsman bin Affan. Wathani, yang kedua, fi ijtinabi maharimallah. Fi ijtinabi maharimallah. Yang kedua, aku mendapati nikmatnya ibadah itu dalam menjauhi yang Allah haramkan. Maharimah jamak dari haram, maharim, yang diharamkan ya. Dari menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Sagiruha wa kabiruha. Jadi sogiriha wa kabiriha berarti ya, karena di depannya ada fi ijtinabi maharimallah sogiriha wa kabiriha, baik yang besar atau yang kecil. Kan yang diharamkan Allah itu yang besar, ada yang besar, ada yang kecil. Membunuh jiwa, berzina itu yang besar-besar itu dosanya. Awaluha wathalis, dan yang ketiga adalah fil amri bil ma'ruf. Aku menikmati yang ibadah itu dalam amar ma'ruf wabtigha'a sawaballah. Yang ketiga adalah aku menikmati ibadah itu dalam amar ma'ruf, di dalam berdakwah, di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Al-ma'ruf bimakna wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i. Yang ma'ruf itu, yang baik itu secara harfiah itu dari kata arafa ya'rifu. Ma'ruf isim maf'ul itu artinya diketahui semua orang sebagai baik. Senyum itu diketahui semua orang baik. Rajin itu ma'ruf, diketahui semua orang itu baik. Jadi menolong orang itu ma'ruf karena semua orang tahu itu, dikenal, atau di ma'ruf itu dikenal, diketahui. Apa saja
ma yuhsinu fi syar'i, yang dianggap bagus oleh syariat, itu ma'ruf namanya. Wabtigha'a sawaballah, dan mencari pahala dari Allah. Yang keempat, warabi, yang keempat, kata Utsman bin Affan, fi nahyi 'anil munkar. Nah, kita berat sih dalam yang ketiga, yang keempat ini. Dan aku menikmati ibadah itu dalam mencegah orang dari kemungkaran. Pada awalnya, pada pelaksanaan sebelumnya mencegah kemungkaran itu pasti berat kalau sebelumnya itu. Pada pelaksanaannya juga berat, tapi endingnya biasanya setelah kita berhasil mengajak orang kepada kebaikan dan menghindarkan orang dari keburukan, kita ada rasa yang luar biasa, yaitu ada rasa bahagia ketika kita berhasil menyelamatkan orang dari kemungkaran itu. Itu keren itu kalau bisa. Tapi memang yang berat awalnya dan pelaksananya, tapi endingnya biasanya nyaman karena plong sudah disampaikan ini bahwa ini munkar. Apa munkar itu? Wa huwa ma laisa fihi ridallah. Munkar itu apa-apa yang tidak ada di dalamnya ridho Allah, baik min qaulin berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan. Wal atqa ay al ihtiras, dan atqa atau taqwa maksudnya adalah menjaga diri min ghadabillah, dan yang disebut taqwa adalah sebetulnya menjaga diri dari apa yang dimurkai Allah. Satu lagi ya, al maqalatut tasi', maqalah yang ke-9, qala ay Sayyidina Utsman berkata, Sayyidina Utsman juga, Utsman bin Affan juga, Aidon radhiyallahu anhu, arba'atun minal hisal, ada 4 perkara, dhahruhunna fadilatun, zahiruhunna fadilatun, luarannya fadilah, luarannya, zahirnya fadilah. Yang dimaksud fadilah adalah khairun katsirun, kebaikannya banyak, itu namanya fadilah. Jadi ada 4 perkara yang zahiruhunna luarannya itu, casingnya itu fadilatun, banyak fadilahnya. Wa batinuhunna faridatun, tetapi isinya, dalamnya, batinnya fardu. Luarannya keutamaan, di dalamnya fardu. Itu 4 perkara kata Utsman bin Affan. Yang dimaksud fardu adalah wajibatun, wajib. Luarannya hanya keutamaan, tapi isinya dalamnya wajib. 1. Mukhalatatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul, menemani, berteman dengan orang-orang soleh. Mukhalatatus sholihin, berteman, berkawan, mendekati orang-orang soleh, itu banyak keutamaannya. Itu logis sih, banyak keutamaannya. Ai al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Apa sih yang dimaksud orang soleh di sini? Yaitu al-qaimina bihuquqillah, orang yang istiqomah, orang yang tegak di dalam menjalankan hak-hak Allah Ta'ala. Jadi ritualnya bagus. Al-qaimina bihuquqillah, tegak dalam menjalankan hak-hak Allah, ibadahnya bagus. Tapi yang kedua, wa huquqil ibad, dan juga dia baik dengan sesama, menjalankan hak-hak hamba. Saya kemarin menjelaskan ke ibu-ibu di Sehat, salah satu
Tawassul, minta tolong kepada Allah. Tawassul itu bermohon kepada Allah melalui perantara. Ada yang musyrik, ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Nah, yang sunnah itu 3. Tawassul kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, tawassul pada Allah melalui amal soleh kita sendiri. Itu sunnah. Dan yang ketiga, tawassul kepada Allah dengan orang soleh yang masih hidup. Kata saya, Bu, orang soleh itu jangan dilihat dari penampilan lahir. Jangan lihat dari sekadar ibadah doang, rajin ke masjid. Orang soleh itu harus dilihat muamalahnya yang paling penting. Apakah dia suka ngemplang utang enggak? Kalau masih ngemplang utang, biarpun ke masjidnya kayak apa, jangan tertarik dengan yang begitu. Kalau masih suka menyakiti orang, kalau masih suka zalim terhadap istrinya misalnya, itu jangan. Datangilah orang-orang yang soleh, mungkin penampilannya pakai celana jin misalnya apa tuh, tapi ke masjidnya bagus, ke istrinya bagus, ke tetangganya bagus. Nah, mendingan ke begitu daripada kepada yang jangan diterusin. Jadi jangan terpancing hanya dengan ke ritual saja. Ibadah ritual mah gampang, hanya ke masjid apa gitu. Yang susah itu menjaga hati, menjaga marah, itu paling berat itu. Mudah tersinggung itu kan. Ya kan lucu gitu itu. Ulama hafal Quran segala macam misalnya, tapi mudah banget tersinggung. Ditanya orang masalah biasa aja, kok jawabannya itu ngegas. Masa sih orang berilmu tinggi kalau ngejawab itu ngegas seolah-olah dia disanggah sama penanya itu, padahal kan biasa aja orang nanya, orang nggak tahu nanya gitu, jawab aja sewajarnya, jangan diponis macam-macam. Jawab saja, kalau tidak bisa jawab ya tangguhkan. Jadi itu diantaranya. Jadi soleh jangan sekali-kali dipastikan ditentukan dengan ritualnya saja, ke masjidnya saja, atau hafalnya saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hubungannya dengan manusia itu. Apakah dia suka menyakiti atau tidak. Kalau masih suka menyakiti, itu jangan tawassul ke dia. Tawassul itu minta didoakan ke dia. Tolong doain saya punya masalah gitu. Kembali, jadi kata Utsman, dohirnya bagus, luarnya batin. Dohirnya banyak keutamaan, batinnya wajib. Bergaul dengan ulama itu bagus, bergaul dengan orang soleh itu bagus, tapi yang tadi solehnya itu cirinya adalah menegakkan ritual dan sosialnya bagus. Itu fadilatun, banyak keutamaannya itu bergaul dengan orang soleh itu. Tapi wal iktida'u bihim faridah, tetapi manut itu mengikuti apa yang baiknya saja, tentu saja adalah wajib. Mengikuti nasihatnya itu wajib. Wajib. Nasihatnya yang bagus tentu saja. Ajarannya yang bagus itu. Jadi manut, iktida'u bihim itu faridah. Kemudian watilawatul Qur'an fadilah. Membaca Quran juga yang kedua ya, fadilahnya banyak fadilatun. Kita tahulah satu huruf 10 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu. 190 kebaikan. Wal amalu bihi faridah. Membacanya keutamaan, tapi mengamalkannya adalah wajib. Pasti ini. Pasti. Mengamalkannya adalah wajib. Wal amalu bihi bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi. Yang dimaksud mengamalkannya itu adalah apa-apa yang ada dalam Quran berupa perintah dan larangan, itu faridatun, wajib. Pasti ya. Yang ketiga, waziyaratul kuburi. Ziarah kubur itu utama, sunat. Waziyaratul kubur
fadilah, keutamaan, sunnah. Tapi tidak ditentukan kubur mana, kubur siapa. Kubur mana saja. Karena ziarah kubur itu yang dipentingkan substansinya bukan kubur siapanya itu. Yang harus dicatat oleh kita. Ziarah kubur itu yang terpenting bukan kubur siapanya, bukan kubur mananya. Semua kuburan sama derajatnya. Tapi tujuannya untuk apa ziarah kubur itu yang paling penting. Kalau salah tujuan bisa jadi musyrik. Tujuannya hanya litudzakirukumul maut, untuk mengingat kematian. Yang paling penting itu. Jadi yang harus diingat, substansi yang terbesar dari ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Juga bukan untuk berdoa sebetulnya. Berdoa lebih baik di kubur atau lebih baik di masjid, saya tanya. Pasti orang akan menjawab lebih baik di masjid, berdoa malah. Habis sholat fardu berdoa itu lebih bagus daripada di kuburan. Mungkin dengan rumah pun masih bagusan di rumah berdoa itu. Substansi paling utama dari ziarah kubur litudzakirukumul maut. Supaya mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu bisa mengarahkan hidup kita ke tempat-tempat yang baik dan benar, dan bisa mengalihkan hidup kita dari hal-hal yang buruk. Itu ziarah, itu mengingat mati. Itu 3 tadi ya. Ziarahnya keutamaan, tapi yang kedua, ziarahnya keutamaan, tetapi wal istidadu laha fardhatun. Menziarahi kubur itu sekedar keutamaan, sekedar sunat, tetapi istidad laha wal istidadu laha, menyiapkan bekal untuk masuk kubur, jelas itu wajib. Wal istidadu laha, lebih penting itu menyiapkan amal untuk mati daripada menziarahi. Tapi menziarahi juga sudah utama. Yang dimaksud istidad itu adalah atahayya'u liduhulil qabri bifi'lil a'mal as-salihah. Menyiapkan bekal untuk masuk ke dalam kubur dengan amal dan dengan perbuatan dan amal soleh. Dengan perbuatan amal soleh. Itu udah ma'ruf lah ya. Itu wajib. Terakhir, yang keempat, wa iyadatul maridi fadilatun. Mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit itu banyak keutamaannya. Menjenguknya. Tapi wattihadul wasiyatu minhu faridah. Manut mengikuti wasiatnya adalah wajib. Ini mungkin bagi para ahli warisnya. Mengunjungi orang sakit itu fadilah, banyak keutamaan, tapi wattikhadu alwasiyah minhu, attikhadul wasiyah minhu faridah. Itu mengikuti wasiatnya yang baik tentu saja. Mengikuti mengambil wasiatnya, mengambil nasihatnya adalah wajib, harus. Sekira demikian kita cukupkan nasihat atau quotes dari Utsman bin Affan. Quotes dari Utsman bin Affan. Jadi bergaul dengan orang soleh itu utama, tetapi manut kepada nasihatnya yang baik-baik adalah wajib. Kemudian membaca Quran itu utama, mengikuti isinya, mengamalkan isinya adalah wajib. Kemudian ziarah kubur itu utama, tapi berbekal, mengumpulkan bekal untuk mati, untuk masuk kubur adalah wajib. Mengunjungi orang sakit itu banyak keutamaannya, fadilah, tetapi mengikuti, mengambil wasiatnya yang baik dari orang yang meninggal itu hanya yang baik saja, itu wajib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.